Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kita berjalan dengan baik. Berdoa kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas tentang teks tanggapan. Tapi sebelum itu akan saya kasih beberapa hal tentang teks ilustrasi. Apa sih teks ilustrasi itu? Sebelum ke situ, kita akan melihat beberapa hal tentang ilustrasi yang sudah Pak Guru berikan. Yang pertama adalah tanggapan. Anak-anak pasti sudah pernah melakukan tanggapan ataupun koreksi dan penilaian terhadap seseorang maupun terhadap karya seseorang maupun terhadap apa yang sudah pernah kita lihat. Nah, penilaian tersebut mempertimbangkan baik dan buruknya suatu hal yang menjadi pembahasan. Itu adalah tanggapan. Anak-anak sudah pernah melakukan tanggapan? Kalau sudah, tanggapan yang seperti itu apakah nanti bisa masuk dalam teks tanggapan? Akan kita lihat. Anak-anak sekalian, untuk selanjutnya adalah pujian. Anak-anak pasti tentu dan sudah pernah, jelas ini, sudah pernah melakukan pujian. Baik pujian terhadap temannya, baik pujian terhadap gurunya, ataupun pujian-pujian terhadap orang-orang yang lain. Nah, pujian ini harus selaras dengan sudut pandang yang ditawarkan oleh suatu masalah atau suatu masalah yang dihadapi. Misalkan Anda melakukan pujian, teman kamu kok baik sekali hari ini kamu melakukan pujian. Oh, kamu kok baik sekali pada hari ini, seragam kamu indah sekali disetrika dan lain sebagainya. Itu adalah pujian. Kita lanjutkan ilustrasi Pak Guru yang kedua, kritik. Anda pasti juga, anak-anak pasti juga pernah melakukan kritik kepada suatu hal. Nah, kritik ini dilakukan harus dengan ketelitian, kecermatan, dan kehati-hatian serta kebijaksanaan. Jangan sampai ketika kamu kritik itu akan menciderai dari orang lain yang kamu kritik. Usahakan kritik itu kamu lakukan dengan yang membangun. Nah, kritik ini koreksi yang bisa kamu sampaikan, bisa menjadi bahan untuk orang lain agar orang lain melakukan hal yang lebih baik daripada yang sudah pernah dilakukan. Itu adalah kritik. Nah, anak-anak sekalian, dari yang sudah disampaikan Pak Guru hari ini, kira-kira apa sih yang dinamakan teks tanggapan itu? Ada 3 ilustrasi yang sudah diberikan Pak Guru tadi. Apa? Sudah bisa menebak? Oh, sedikit. Nah, kalau sedikit, mari kita tunjukkan atau ditunjukkan Pak Guru agar pemahaman kamu tentang teks tanggapan ini lebih baik. Teks tanggapan adalah jenis teks dalam bahasa Indonesia yang berisi pendapat baik berupa kritik, pujian, atau sanggahan terhadap suatu hal. Jadi teks tanggapan itu bisa berupa kritik,
bisa berupa pujian, bisa berupa sanggahan. Tentunya harus dengan menggunakan bahasa yang baik dan tidak menyinggung dari hal atau dari apa yang kamu tanggapi. Misalkan kamu menggunakan teks tanggapan itu berupa kritik, maka seyogyanya kamu menggunakan bahasa yang baik. Jangan menggunakan bahasa yang buruk, apalagi dalam kondisi yang tidak baik kamu melakukan kritik. Tentu itu akan menyulut emosi dari orang-orang yang akan kamu kritik. Yang kedua, pujian. Ya, kamu bisa melakukan itu, pujian kepada orang lain. Tapi awas anak-anak ya, pujian ini juga bisa berupa ironi atau sindiran. Contoh, kamu melihat tulisan teman kamu. Kok kebetulan tulisan teman kamu itu jelek, kemudian kamu mengatakan atau memuji itu. Wah, bagus sekali tulisan kamu, seperti lukisan cakar ayam. Nah, ini kan salah. Ini tidak sesuai. Padahal itu harus digunakan dengan baik. Yang selanjutnya adalah sanggahan. Kamu bisa menyanggah seseorang apabila seseorang melakukan tanggapan terhadap sesuatu. Nah, apa sih yang pertama yang harus kamu tulis di dalam teks tanggapan itu? Kita akan membahas selanjutnya. Ciri-ciri dari teks tanggapan. Yang pertama, cirinya adalah berisi tanggapan terhadap fenomena yang ada di lingkungan sekitar, disertai fakta dan alasan. Ya, yang pertama itu, awas. Tanggapan terhadap fenomena yang ada di lingkungan sekitar, tentunya dengan fakta dan alasan yang jelas. Selanjutnya, memiliki kaidah bahasa tersendiri supaya disampaikan dengan jelas dan logis dan sopan. Seperti yang sudah disampaikan Pak Guru tadi, bahwa harus sopan, tentunya juga dengan logis. Kamu melakukan tanggapan kepada sesuatu itu juga dengan logis, jangan sampai tidak logis. Selanjutnya, memiliki struktur yang menunjang terbentuknya teks tanggapan tersebut. Ya, ada strukturnya teks tanggapan itu, bukan ujuk-ujuk kamu melakukan tanggapan kepada seseorang atau sesuatu. Nah, sekarang kita masuk pada struktur teks tanggapan. Ada apa saja sih di dalam struktur teks tanggapan? Tapi sebelum kita masuk pada struktur, apakah ciri-ciri tadi sudah bisa dipahami anak-anak? Oh, ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada langsung saja. Yang pertama, struktur teks tanggapan itu yang pertama adalah konteks. Konteks yang dimaksud berupa penyebutan tentang objek yang ditanggapi. Ya, adanya objek yang ditanggapi. Yang kedua adalah deskripsi. Pada bagian ini berisi tentang keadaan atau proses berlangsungnya kegiatan secara rinci. Nah, pada bagian ini menjadi jawaban atas pernyataan atau pertanyaan bagaimana. Itu. Jadi, dalam teks tanggapan ini juga kamu bisa melakukan sebuah pertanyaan. Selanjutnya adalah penilaian. Nah, pada bagian ini adalah bagian yang penting di dalam teks tanggapan. Tentunya kamu harus melakukan penilaian yang objektif. Jadi di struktur ini adanya penilaian dari apa yang kamu tanggapi. Kiranya itu anak-anak sekalian, apa yang bisa saya sampaikan tentang teks tanggapan. Apabila ada pertanyaan, silakan.
Kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita nanti akan melanjutkan pada latihan kerja yang sudah Pak Guru berikan. Kiranya itu dulu, nanti kita sambung pada jam berikutnya. Saya akhiri pada pembelajaran pagi ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Semoga kegiatan pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.